Ya, kalau begitu PGRI setuju dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, saya pikir kalau itu niatnya baik, kalau itu adalah sebuah solusi yang ditawarkan, mari kita evaluasi. Hmm. Kalau mau maju negara, kalau mau maju peradaban, dan kalau mau kuat SDM suatu bangsa, perhatikan fokus kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan para guru di. Jadi kembali kepada anak yang berkebutuhan khusus dibawa ke barak militer ini, seperti yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, apakah ini mencerminkan kegagalan pendidikan di sekolah? Kalau menurut Pak Dudung? Kalau saya bukan kegagalan. Selamat datang di Poi Talk, mari bicara bersama Foy. Kali ini kami kedatangan tamu dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang datang adalah Bapak Dudung Abdul Qadir. Dia adalah Sekjen PGRI. Kami akan berbicara tentang ide yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang mengatasi anak nakal dengan dibawa ke barak militer. Bagaimana pendapat PGRI tentang ide ini? Kita temui Pak Dudung. Pak Dudung, terima kasih sudah mampir ke kantor kami, Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Ini ada tema menarik nih yang akan kita bincang-bincangkan kepada Pak Dudung sebagai Sekjen PGRI, yaitu tentang anak, kalau dalam istilahnya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat itu kan siswa nakal, tapi kita mungkin tidak akan menyebut itu selanjutnya setelah ini. Jadi siswa berkebutuhan khusus ya Pak Dudung ya. Nah ini bagaimana kalau Pak Dudung melihat ide yang dilakukan oleh Kang Deddy mengajak anak berkebutuhan khusus ini ke barak militer? Oke, terima kasih Mas. Ini pertanyaan menarik dan pertanyaan yang selalu diajukan oleh para pencari berita dengan ide gagasan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Pertama, sebelum saya mengkritisi ide gagasan Kang Deddy, kita harus melihat dari perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ya. Fungsi dari pendidikan itu ada 3, Mas. Pertama, pendidikan itu berfungsi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik terkait dengan akademik. Clear. Walaupun kita masih jauh dari harapan baik literasi maupun numerasi. Tapi itu adalah murni tugas sekolah. Yang kedua, fungsi pendidikan itu adalah berfungsi untuk bagaimana meningkatkan kompetensi non-akademik siswa, life skill. Itu juga clear. Sekolah menyiapkan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas untuk menyiapkan itu semuanya. Ya. Dan yang ketiga, ini yang kita akan perbincangkan, bahwa fungsi dari pendidikan itu adalah bagaimana pendidikan berfungsi untuk mengembangkan karakter peserta didik. Ya. Nah, teori ini kan bisa dikembangkan baik oleh kita mengambil pendekatan Likona dan seterusnya. Tapi yang paling penting, karakter itu adalah sebuah proses yang harus dibiasakan, yang harus dilatih, dan harus dipantau, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Nah, hari ini dengan begitu derasnya tekanan, kemudian tantangan bagi siswa, bahkan isu-isu bagaimana pendisiplinan siswa oleh guru selalu menghadapi masalah, kemudian peran orang tua, peran masyarakat yang selalu menghadapi masalah. Nah, kita dihadapkan dengan anak-anak yang pertama mungkin berkebutuhan khusus secara perilaku, secara karakter. Nah, saya melihat di setiap sekolah pasti ada anak-anak yang harus mendapatkan perhatian khusus karena karakternya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sekolah. Kalau bahasa yang sekarang sedang tren, anak-anak nakal. Saya sebagai seorang guru tidak mau menyampaikan bahwa itu ada anak-anak nakal. Anak-anak yang
memerlukan perhatian khusus Ya. dari guru, dari orang tua, dari orang dewasa di sekitarnya, dan dari masyarakat. Nah, Pak Deddy Mulyadi berawal dari sebuah proses pendidikan yang dia kembangkan, beliau kembangkan di Purwakarta, melihat ada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Kang Deddy secara out of the box, secara destruktif. Kenapa? Kalau anak-anak ini dilakukan dengan proses pembiasaan karakter yang biasa-biasa saja, ini khawatir tidak berhasil. Ya. Tidak sampai pada hal yang diinginkan sebagai karakter yang positif dan karakter yang baik. Sehingga Kang Deddy mempunyai gagasan pertamanya adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus dan perilaku yang kurang baik di sekolah dititipkan di barak militer. Ya. Nah, inilah yang mungkin harus kita jembatani. PGRI dan PGRI Jawa Barat juga sudah menyampaikan ide gagasan ini, terutama PGRI Purwakarta juga secara singkat menyampaikan ide gagasan ini, barak militer, tapi bukan barak militer yang sejatinya sebagai militer. Kita ingin menyelesaikan karakter dengan pola pembiasaan disiplin militer, bangun tepat waktu, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, kejujuran, tetapi dengan pola-pola pendekatan sesuai dengan anak. Dan tidak mengambil hak-hak anak sebagai seorang anak. Begitu, Mas. Ya, kalau begitu PGRI setuju dengan gagasan Kang Deddy Mulyadi ini? Ya, saya pikir kalau itu niatnya baik, kalau itu adalah sebuah solusi yang ditawarkan, mari kita evaluasi. Jadi jangan belum apa-apa kita belum melakukan ide gagasan ini sebagai sebuah implementasi program, kita menghujat. Nah, kalau saya lihat ada solusi yang ditawarkan oleh Kang Deddy, dan Kang Deddy juga tidak memperlakukan siswa, endingnya kemarin kita terharu dengan anak-anak kita. Jadi mereka menangis, mereka menyesal Iya. setelah meninggalkan barak ini. Kembali ke orang tua. Orang tua dan sekolahnya masing-masing. Ya. Ini saya pikir sesuatu yang terus kita jadikan pelajaran berharga. Bukan berarti guru gagal, bukan berarti sekolah itu gagal, tapi ini mendidik secara kolaboratif. Dan ini melaksanakan amanah dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan lingkungan. Lingkungan, salah satu diantaranya Kang Deddy punya ide gagasan yang cemerlang, bekerja sama dengan militer. Walaupun tahapan-tahapannya mungkin kita harus mulai sekarang secara profesional kita lakukan perbaikan, dan PGRI memberi masukan itu. Nah, ketika gagasan ini dimunculkan, apakah sebagai organisasi profesi PGRI diajak rembuk? Ya, nah ide gagasan ini melihat dari fenomena isu. Ya. Jadi isu dan fenomena setelah hal-hal yang aktual, terutama di Jawa Barat. Nah, yang saya tahu PGRI Purwakarta, PGRI Kabupaten Purwakarta pastinya diajak bicara terkait dengan pola penyelesaian untuk bagaimana membiasakan anak-anak kita menuju kepada sikap-sikap dan karakter yang terpuji. Saya melihat di sana, saya jujur turun ke Purwakarta saat itu, melihat ada sesuatu yang luar biasa di pendidikan di Purwakarta. Mereka memiliki konsep balai atika. Bagaimana mendidik anak secara holistik, pengetahuannya bertambah, life skill-nya bertambah, karakternya bertambah, dengan membuat sebuah rumah untuk bagaimana mengekspresikan dari siswa itu sendiri. Ya. Tapi memang ada saja siswa-siswa yang tadi saya bilang berkelainan, berkebutuhan, harus disentuh. Disinilah proses pendidikan harus berlaku. Pendidikan harus didekati dengan proses yang beragam, Mas. Ya. Anak-anak yang santun harus didekati dengan begini, anak-anak yang kurang santun harus didekati dengan cara mungkin agak tegas sedikit. Bahkan ada anak-anak yang berani, kalau kitanya gurunya lemah, bagaimana mungkin anak itu akan berubah secara karakter dan baik. Itu, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan pendidikan ala militer ini bisa berdampak psikologi anak ke depannya terpengaruh, bagaimana Pak Dudung mengomentarinya? Nah, saya melihat ada beberapa sekolah yang bekerja sama dengan
militer. Ya. SMA Taruna Bakti Nusantara Magelang. Ya. Itu salah satu bukti simbol bahwa mereka mewujudkan sekolah itu sekolah yang berbasis militer. Ya. Tapi tidak militer murni, tapi nilai-nilai militer itu diimplementasikan dalam proses pendidikan di SMA Taruna di Magelang. Hasilnya luar biasa. Ya. Jadi saya melihat kalau di militer ada sesuatu yang baik, mari kita adopsi untuk proses pendidikan, tapi tidak semua siswa bisa didekati dengan cara militer. Cara tegas, cara ini harus ada cara-cara secara psikologis sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan sesuai dengan tingkat kerumitan siswa serta sesuai dengan ekonomi orang tua dan kondisi budaya di daerah. Itulah yang disebut guru harus mengerti bagaimana kondisi psikologis siswa. Ya. Oke, kalau dari sisi ilmu pendidikan atau pedagogis, nah seperti apa menyelesaikan anak yang berkebutuhan khusus ini? Nah, ada teori yang mengatakan bahwa anak itu ketika melakukan sesuatu yang di luar kemampuan anak itu sendiri, menyimpang, itu sebetulnya anak ingin mendapatkan perhatian. Itu satu. Ini teori psikologi ya. Kata teori itu, dekati mereka. Kemudian temani mereka saat duka dan saat kecewa. Ya. Ini salah satu instrumen bagi semua guru di seluruh Indonesia untuk bagaimana mencegah terjadinya hal-hal menyimpang pada anak. Ya. Temani mereka, dekati mereka saat dia duka maupun bahagia. Karena ada proses psikologis, mulai dari empati, simpati, altruisme pada anak kita. Ketika guru melakukan sebuah konsep simpati, empati, altruisme, itu akan terjadi yang disebut Bobby de Protter. Itu yang disebut dengan apa? Good feeling, rasa baik. Ketemu rasa baik antara guru dengan anak. Itulah yang disebut oleh Bobby de Protter quantum learning and quantum teaching. Bagaimana guru mampu menggetarkan hati anak dan bagaimana anak mampu menggetarkan hati guru sehingga terjadi sebuah kerjasama yang asik, masuk di dalam kelas sehingga guru percaya sama anak, anak mau mendengar. Ini kunci dalam proses pembelajaran. Nah, kalau PGRI sebagai organisasi profesi, apakah ada pelatihan untuk guru-guru menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini? Oke, PGRI bekerja sama dengan Kemenko PMK, membuat sebuah proyek yang disebut dengan sekolah pelopor gerakan revolusi mental, zamannya Pak Jokowi. Nah, itu ingin membangun sebuah sekolah yang berintegritas, beretos kerja, dan bergotong royong. Pertama yang kita latih adalah guru-gurunya. Bagaimana menyajikan pengembangan karakter yang berintegritas. Bagaimana mengembangkan karakter yang beretos kerja, punya semangat. Dan bagaimana mengembangkan sebuah karakter yang nilai-nilainya itu banyak sekali, gotong royong. Kita punya program ini di seluruh Indonesia, tapi sayangnya daring. Karena anggarannya terbatas. Ya, Mas tahu sendiri kalau bagaimana proses pembelajaran daring menurut teori itu 40-75%. Itu pun kalau infrastrukturnya mendukung. Kalau infrastrukturnya tidak mendukung ya di bawah itu. Jadi efektivitasnya belum optimal. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya program penguatan karakter bisa terus digerakkan oleh PGRI dan tetapi tidak fokus pada pengembangan karakter pun PGRI melakukan pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring untuk bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Sebab kuncinya perlindungan guru adalah ada di kompetensi guru. Mungkin bisa bekerja sama dengan Dikdasmen. Ya. Ya, pastinya mudah-mudahan tahun ini kita bisa bekerja sama dengan Kemendikdasmen bagaimana meningkatkan kompetensi para guru. Karena kuncinya pendidikan adalah fokus bagaimana meningkatkan kompetensi para guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah, negara hadir untuk peningkatan kesejahteraan. Nah, di isu internasional, Mas, sekarang ada yang disebut dengan Go Public Fund Education. Apa itu? Go Public Fund Education itu kamu baru pulang dari Thailand dalam rangka education internasional Asia Pasifik. Kita berkumpul untuk bagaimana mendeklarasikan secara dunia kalau mau maju negara, kalau mau maju peradaban dan kalau mau kuat SDM suatu bangsa,
perhatikan, fokus kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan para guru di negara masing-masing untuk mampu berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Jadi kuncinya Mas, negara Indonesia kalau mau maju, itu tadi, fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan para guru, profesionalitas para guru, dan perlindungan untuk para guru. Makan soto babat di Kota Baru, rasanya enak, terasa seperti dulu. Cakep. Siapa saja yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Cakep. Itu Mas. Mungkin perlu disuarakan kepada wakil rakyat Ya. atau pemerintah instansi terkait ini. Ide yang dibawa dari simposium Pertemuan, ya. luar negeri ini. Oke. Ya, saya pikir sudah kita lakukan berbagai pertemuan, bahkan Ya. PGRI melakukan acara itu khusus dengan Presiden Asia Pasifik di Gedung Guru pada bulan November kemarin. Kita melaksanakan diskusi publik terkait dengan Go Public Fund Education. Itu yang pertama, mengundang narasumber dari internasional, mengundang dari Bappenas, dan mengundang dari Menteri Keuangan, serta mengundang dari Kemendikbud, serta kalau nggak salah Komisi 10. Artinya suara ini sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Ada isu satu lagi yang harus kita sampaikan pada forum ini, yakni Climate Justice for Education. Bahwa negara harus siap-siap menyiapkan anggaran yang cukup untuk bagaimana anomali dunia, anomali alam, anomali musim berdampak kepada pendidikan. Kalau kita tidak menyiapkan dengan segera, ini kita akan tertinggal dan kita akan tergilas dengan bagaimana bencana, bagaimana iklim berdampak kepada lini kehidupan terutama pendidikan. Jadi dunia internasional mengingatkan kita. Dua, satu, fokus pada penganggaran pendidikan yang cukup. Yang kedua adalah kesejahteraan guru, profesionalisme guru, dan perlindungan guru. Sehingga PGRI, Mas, mendorong ada undang-undang perlindungan guru. Anak saja ada undang-undangnya, sehingga kita ketika bersanding dengan kerana hukum, ketika kita mendisiplinkan anak, selalu kalah karena ada undang-undang perlindungan anak. Kita tidak punya undang-undang perlindungan guru. Apakah dalam undang-undang Sisdiknas itu tidak diatur perlindungan atau terhadap guru? Sangat diatur bahwa negara, masyarakat, pemerintah, organisasi profesi wajib melindungi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Implementasinya bagaimana Nah, itu? itulah implementasinya minimal. Kalau belum ada undang-undang perlindungan guru, harusnya ada turunan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Bahwa guru mendapatkan kewenangan dalam bertindak secara edukatif dalam mendisiplinkan anak. Yang penting edukatif itu berhak dalam melaksanakan tugas profesinya. Seperti halnya dokter. Dokter diberi kewenangan untuk melukai pasiennya. Yang penting untuk proses tugas profesional dokter. Untuk dokter pengobatan. Pengobatan. Ya, nah, ketika guru mendisiplinkan anak tidak boleh guru dilaporkan secara ini kepada pihak aparatur penegak hukum, APR dan seterusnya. Tetapi itulah kita harus mengedukasi orang tua dan masyarakat bahwa ada keputusan MA bahwa guru dalam melaksanakan tugas tidak boleh dikriminalisasi. Ya. Kalau kita ingat zaman dulu nih Pak Dudung Ya, ya. betul. Kalau anak mengadu kepada orang tua, dia dijewer atau dimarahin gurunya, dia dimarahin lagi oleh orang tuanya. Ditambahin lagi. Ditambahin marahnya. Kalau Ya. sekarang orang tua ikut marah-marah kepada guru yang memarahi anaknya. Ya. Ini apa yang salah? Sebetulnya inilah persepsi yang salah. Bahwa dunia internasional memang punya kesepahaman secara internasional, sepakatan dunia, Ya. bahwa anak itu memiliki hak untuk dilindungi. Ya. Sepakat saya. Semua orang pasti akan melindungi anak di dalam proses kehidupan, baik di keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita negara mempunyai Komisi Perlindungan Anak, KPAI. Ya. Inilah mungkin dampak dari bagaimana KPAI belum begitu optimal mengedukasi masyarakat. Ada hak anak, ada hak orang tua, ada hak guru. Keseimbangan ini yang belum disadari oleh masyarakat. Tugas kita, organisasi profesi, organisasi masyarakat, menyampaikan tidak ada guru yang ingin mencederai anaknya atau peserta didiknya.
Kalaupun ada oknum. Ya, kalaupun ada oknum. Kalaupun ada, mungkin itu ada niat-niat baik Ya, dari betul. guru untuk mendisiplinkan. Ya. Tapi saya meyakini nih sebagai organisasi profesi PGRI, tidak akan pernah ada guru yang akan mencidrai Ya. secara fisik dan membahayakan buat anak-anak kita. Jadi Jadi tadi proses simpati, empati, altruism. 3 hal ini akan membentuk sebuah konsep yang disebut dengan good feeling, getaran hati, satu frekuensi, in harmony progressio. Tuh, bahasa-bahasa psikologi ini yang terus saya tularkan kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Kita harus memiliki konsep ke anak itu simpati, ke anak itu empati, ke anak itu altruism. Pasti dampaknya anak akan memiliki konsep empati, simpati, altruism. Dan tidak akan ada lagi anak-anak yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Mas terkait anak nakal, anak berkebutuhan, dan anak yang menyimpang dalam perilaku. Tuh. Kuncinya itu. ya, jadi dalam konstelasi ini, perdebatan ini, negara harus hadir. Oh, ya. Itu yang paling penting. Betul, saya sepakat. Nah, jangan-jangan Mas, ini jangan-jangan ya. Jangan di-highlight, ini jangan-jangan. Pemerintah, negara, kita semua orang dewasa berinvestasi terhadap anomali yang terjadi pada karakter anak-anak kita. Bagaimana dahsyatnya dunia teknologi begitu terbuka lebar kepada anak-anak kita. Siapa yang salah? Satu. Yang kedua, bagaimana belum lengkapnya sarana prasarana sekolah. Mulai dari tempat bermain anak yang kurang, lapangan main bola tidak ada sekarang, halaman-halaman sekolah terbatas, musola tidak lengkap, perpustakaan tidak lengkap, toilet yang ramai sekarang tidak layak untuk anak. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita introspeksi bersama, organisasi profesi, negara, pemerintah. Ayo kita mulai dekati sarana-sarana pendidikan sehingga sempurna, guru dengan kualitasnya, kemudian orang tua dengan parentingnya, masyarakat dengan edukasinya, untuk mendorong bagaimana kita meminimalisir proses kenakalan yang terjadi pada anak-anak kita. Pantau bersama. Jadi semua harus terlibat dari negara, Sepakat, orang tua, guru, sekolah, dan guru. masyarakat. Masyarakat juga. Termasuk dunia usaha. Dunia usaha juga. Ya. Oke. Nah, apakah Pak Dudung mengamati kalau sekarang ini ada sedikit pergeseran itu? Beban pendidikan itu diarahkan kepada institusi pendidikan saja. Ya, sebetulnya memang ya suka tidak suka, sekolah sebagai lembaga formal punya tugas yang berat dan suci. Itu satu. Ya. Walaupun di tengah-tengah keterbatasan yang tadi saya sebutkan. Guru, saya selalu memberikan penghargaan pada guru-guru kita. Guru-guru sudah berupaya optimal untuk melakukan bagaimana peningkatan kompetensi akademik maupun non-akademik siswa. Bagaimana menanamkan karakter setiap hari Senin, setiap hari ada pembiasaan-pembiasaan. Tapi kalau di rumahnya kurang kontrol, masyarakat kurang peduli, teknologi kurang mendukung. Dalam artian regulasi yang disiapkan oleh pemerintah, Komdigi, di situ banyak situs-situs yang berkeliaran, yang akan mempengaruhi bagaimana karakter anak. Ini berat sekolah untuk melaksanakan tugas yang suci dan cukup riskan untuk pola mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Jadi suka tidak suka Mas, saya harus menyampaikan bahwa pendidikan adalah tugas semua. Bukan hanya sekolah. Sekolah. Tapi secara formal sekolah punya kewajiban secara undang-undang sistem pendidikan nasional. Begitu Mas. Ya. Jadi kembali kepada anak yang berkebutuhan khusus dibawa ke barak militer ini, seperti yang dilaksanakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini, apakah ini mencerminkan kegagalan pendidikan di sekolah? Kalau menurut Pak Dudung? Kalau saya bukan kegagalan. Dalam teori evaluasi, itu pasti aja. Kalau yang bagus itu kurva normal, Pak. Kurva normal, Mas. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang mungkin tidak memahami secara konseptual dan pengetahuan. Nah, di pengembangan karakter juga sama. Pasti saja ada anak-anak yang berkelainan, memiliki sikap-sikap yang kurang terpuji. Karena itu tadi tantangan itu tidak hanya dari internal, tapi dari eksternal.
Jadi kalau menurut saya ini bukan kegagalan. Ya. Dan apa yang ditawarkan oleh Deddy Mulyadi itu solusi untuk masyarakat dan anak Jawa Barat untuk mendisiplinkan, untuk membuat karakter yang lebih baik. Dan nyatanya Mas, saya melihat di tayangan YouTube, tayangan televisi, ketika anak diserahkan secara ini kepada orang tua, semuanya mewek. Selesai Semuanya menjalani menangis. pendidikan di barak militer itu ya. Setelah selesai melakukan proses pendidikan di barak militer. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan. Militer itu tidak semuanya kejam. Ya. Militer itu sebetulnya dalam teori modern, dia melakukan sebuah konsep berpikir yang mekanisme. Selalu mekanisme. Walaupun tidak semua berpikir mekanisme itu baik. Tapi dalam pola-pola tertentu, itu adalah positif, Mas. Jadi saya menghimbau pada teman-teman, ayo kita evaluasi bersama secara akademis, apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya memberikan penghargaan, itu sesuatu yang positif tanpa menghilangkan hak-hak anak sebagai anak. Karena di situ bagaimana bangun pagi, dibiasakan bangun pagi, sholat berjamaah, makan bersama, proses belajar seperti biasa, dengan yel-yel semangat. Ini saya pikir memberikan sebuah kontribusi positif buat anak-anak. Dan nyatanya anak-anak, saya juga belum bertanya satu persatu, suatu saat saya berkesempatan bareng dengan KDM untuk bisa mendampingi anak-anak seperti itu. Dan yang paling monumental kemarin KDM menjadikan petugas upacara pada Hari Kebangkitan Nasional adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus dari tiap-tiap kabupaten. Selama ini anak-anak yang hebat-hebat dan pinter-pinter yang menjadi pengibar bendera. Ini satu menunjukkan bahwa mereka bisa berubah. Bisa berubah. Mereka menjadi pengibar bendera. Mereka menjadi pasukan paskibraka. Dan itu sesuatu yang positif buat anak-anak di Jawa Barat. Sampai orang tua menangis, anaknya menangis, semua menangis yang hadir di situ. Kenapa? Ada sentuhan-sentuhan lain secara psikologis. Anak itu ditemani, anak itu didekati, anak itu diorangkan, dan anak itu diberi kesempatan dan ruang. Itu yang paling penting. Kalau begitu setelah dievaluasi, diperbaikin kalau ada yang kurang, apakah ini bisa diduplikasi di tempat-tempat yang lain? Ya, saya pikir kalau sudah ada kajian akademis, kalau bahasa saya kajian akademis, walaupun kata teman-teman kajian akademis tidak terlalu penting, tapi bagi kami ya kajian akademis itu penting. Nah, kalau itu memang positif, bisa direplikasi untuk di tempat-tempat yang lain. Tetapi bisa jadi dengan cara yang berbeda, keanekaragaman yang berbeda, budaya yang berbeda, tapi dengan cara Indonesia. Sebab Indonesia tidak akan pernah jadi Australia, Indonesia tidak akan pernah jadi Finlandia, Indonesia akan jadi generasi yang berbudaya Indonesia berdasarkan Pancasila. Begitu, Mas. Jadi memang suatu perubahan itu memang ada pro dan kontra ya, Pak Dong ya. Ketika diluncurkan tiba-tiba, kemudian dilaksanakan tiba-tiba juga, wajar sekali ada yang pro dan kontra. Mungkin setelah melihat hasilnya, diskusi akan lebih berkembang. Ya, diskusi akan lebih berkembang dan diskusi akan semakin cair. Karena ya kita hormat dengan ide gagasan yang walaupun tadinya pro dan kontra, tapi hasilnya saya melihat anak-anak bahagia, orang tua senang, dan teman-teman di Jawa Barat juga mengapresiasi ini semuanya. Artinya, yuk kita bareng-bareng berikan masukan yang positif untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan semakin kolaborasinya semakin bagus antara sekolah, kemudian dinas pendidikan, kemudian para akademisi, para tokoh agama, para tokoh organisasi profesi seperti PGRI, saya yakin diajak juga di Jawa Barat. Itu akan lebih terlihat sebuah kerja bareng dan mekanismenya dibuat, prosedurnya, kebijakannya disiapkan. Sehingga ke depan Jawa Barat akan menjadi contoh bagaimana menangani pengembangan karakter yang lebih positif dan lebih berbudaya Jawa Barat dan lebih berbudaya Indonesia, serta tetap ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep bela negara yang dikembangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Oke, secara umum ini ya, Pak Dudung ya, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir
kekerasan yang terjadi di sekolah. Soalnya kan kalau bicara kekerasan atau nyerempet-nyerempet ke perundungan, itu bisa terjadi oleh guru, oleh kepala sekolah. institusinya, kepala sekolah, oleh kakak kelas, itu juga bisa terjadi. Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir itu, Pak Dudung? Ya, pertama adalah bagaimana kepala sekolah sebagai pimpinan beserta guru dan orang tua melakukan sebuah deklarasi bersama. Ya. Zero perundungan. Perundungan. Itu satu. Tapi tidak hanya sebagai sebuah apa sih namanya konsep yang hanya begitu saja, tapi Jangan harus cuma seremonial ya. seremonial saja. Ah, itu satu. Nah, langkah berikutnya setelah buat komitmen, kemudian konsep itu tadi bagaimana kepala sekolah melakukan sebuah konsep-konsep program ini melalui konsep yang mengorangi guru. Bagaimana kepala sekolah mengerti bagaimana guru. Guru akan mengerti kepala sekolah. Itu tadi. Simpati, empati, altruism. Dan nanti akan muncul. Apa sih namanya tadi? Good feeling itu, in harmony progressio di sekolah itu penting. Akan berdampak bagaimana pada pola pendidikan anak-anak kita. Kalau gurunya bersikap profesional, kalau gurunya mengerti keinginan anak, kalau gurunya mengerti tentang kebutuhan anak, kalau gurunya mengerti terkait dengan masalah anak, ini adalah pencegahan yang sangat preventif untuk anak-anak tidak melakukan kesalahan. Dan ini pencegahan secara profesional, guru-guru tidak akan melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak. Kenapa? Karena guru yang profesional tidak akan pernah melukai dan mencederai baik fisik maupun non-fisik anak-anak kita. Iya. Soalnya kan dalam tanda petik kan ada saja terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Baik itu disengaja atau tidak sengaja kita nggak tahu. Tapi kadang-kadang muncul berita. Mungkin dengan seruan bisa dilakukan oleh Pak Sekjen agar guru-guru tidak melakukan apa yang terjadi oleh oknum itu. Oke, jadi begini Bapak Ibu sekalian, laksanakan tugas Bapak Ibu sesuai dengan tugas dan fungsi. Itu pertama. Yang kedua, laksanakan tugas itu dengan cara profesional. Bagaimana Bapak Ibu guru, sebagai pendidik, dan sebagai pengajar. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak-anak kita. Jangan takut Bapak Ibu guru menegakkan disiplin anak-anak kita. Karena Bapak Ibu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh undang-undang negara, pemerintah, masyarakat, dan organisasi profesi harus melindungi Bapak Ibu guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bukalah hatimu dengan sepenuh hati, karena anak-anak kita sudah membuka hatinya dengan sepenuh hati. Itulah yang akan membuat kita selamat dalam mendidik secara profesional, dan kita pun akan terhindar dari bagaimana membuat anak takut, membuat anak riskan, membuat anak melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang ada adalah anak kita akan mencintai kita, kita akan mencintai anak-anak kita. Itulah mungkin cinta dan kasih sayang. Pada hakikatnya adalah proses pendidikan. Bagaimana kata Mahatma Gandhi, bertutur siapa saja yang memiliki bertutur kata yang baik akan membuat keyakinan. Jadi guru-guru harus melakukan berbahasa yang baik. Berpikir secara baik itu akan mewujudkan sebuah kedamaian. Jadi orang-orang yang berpikiran positif, guru-guru yang berpikiran positif akan mewujudkan kedamaian. Dan yang ketiga kata Mahatma Gandhi, siapa saja yang beramah tamah dalam memberi akan mewujudkan cinta dan kasih sayang. Inilah konsep yang harus kita kembangkan dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran, untuk tetap melindungi anak-anak kita, untuk mengembangkan karakter anak-anak kita, untuk meningkatkan kompetensi akademik maupun akademis anak-anak kita, sehingga peradaban bangsa akan lebih bermartabat. Dan bonus demografi di tahun 2035 serta generasi emas di tahun 2045 akan bisa kita raih. Ya mungkin kalau kita mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Korso, Tutwuri Handayani. Itu yang kita harapkan ya Pak Dudung ya. Betul, jadi bagaimana guru di tengah bisa memberikan sebuah konsep yang betul-betul menggerakkan, memberi teladan, dan memberikan pendampingan yang utuh. Bagaimana, karena tugas pendidikan itu ya tadi, bagaimana guru-guru menjadi orang dewasa
yang terus memberikan tauladan Ya. kepada peserta didik yang belum dewasa. Hakikatnya seperti itu. Bagaimana kita melatih kejujuran, bagaimana kita melatih kemandirian, bagaimana melatih keterbukaan. Siap, Pak Dudung. Semoga ini mencerahkan, menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dudung, Sekjen PGRI. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat dan menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Poyutok berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.